Halo guys, kembali lagi di channel Kupas Film. Dalam video kali ini, gue akan melanjutkan series Loki episode 3. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Episode ini diawali dengan masa lalu Sylvie kecil saat ia di Asgard dan ditangkap oleh Renslayer yang masih menjabat sebagai Minuteman. Namun, saat akan disidang, Sylvie kecil berhasil mencuri timepad milik Renslayer dan pergi kabur dengan portal pintu. Kembali ke masa sekarang, Renslayer pergi menuju ruangan Timekeepers setelah kejadian di episode ketiga di mana Loki dan Sylvie menerobos masuk ke TVA. Setelah keluar dari ruangan Timekeepers, Mobius menanyai Renslayer tentang keadaan C20 yang sebelumnya disandra oleh Sylvie untuk ditanyai apa maksud dari perkataan C20 sebelumnya. Tapi Renslayer memberitahu Mobius bahwa C20 telah tewas akibat sihir dari Sylvie yang membuat pikiran C20 kacau. Di lain tempat, tepatnya di Lamentis, Loki dan Sylvie terlihat pasrah akan keadaan mereka yang tidak bisa kabur dari planet tersebut akibat timepad yang dibawa Loki hancur di episode sebelumnya. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar dan terlihat Loki mulai jatuh cinta kepada Sylvie. Dan karena hal tersebut, tiba-tiba lonjakan Nexus terjadi. TVA yang melihat hal tersebut membuka portal ke Lamentis dan menangkap mereka berdua. Mereka pun ditaruh di tempat yang berbeda. Sebelum ditaruh di Time Cell, Loki memberitahu Mobius bahwa TVA telah berbohong kepada dirinya. Dan tentu saja Mobius yang merasa dihianati oleh Loki sebelumnya tidak percaya akan hal tersebut. Loki pun dilempar ke Time Cell yang berisi ingatan masa lalu Loki saat ia ditinju, ditampar dan ditendang oleh Lady Sif. Setelah Loki memotong rambut Lady Sif, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Di lain tempat, Mobius menemui Renslayer untuk meminta izin menginterogasi Sylvie. Tapi Renslayer tidak mengizinkannya dan menyuruh Mobius untuk fokus kepada Loki dan mencari penyebab lonjakan Nexus yang sebelumnya terjadi. Mobius pun pergi dari ruangan Renslayer. Dan dalam perjalanan, ia berusaha untuk masuk ke dalam ruangan Sylvie. Namun tidak diperbolehkan oleh B-15 yang bertugas menjaga Sylvie. Setelah itu, B-15 bertanya kepada Mobius apakah Loki berkata sesuatu kepada dirinya. Mobius pun menjawab bahwa Loki berkata TVA berbohong kepada dirinya. Hal tersebut tampak membuat B-15 curiga dan meragukan TVA. Setelah itu, Mobius pun menuju Time Cell Loki dan membawanya keluar. Mobius pun menginterogasi Loki dan bertanya maksud dari perkataan Loki sebelumnya. Loki pun tidak mau menjawab jika ia tidak dilepaskan. Mobius pun mengancam akan memasukkan Loki kembali ke dalam Time Cell jika ia tidak menjawab pertanyaan Mobius. Akhirnya Loki pun berbicara tentang semua agen TVA adalah seorang varian yang dihapus ingatannya. Mobius pun tetap tidak percaya dan percakapan mereka pun selesai. Loki ditaruh kembali ke dalam Time Cell. Dan Mobius menganggap kasus Loki selesai dan pergi menuju Renslayer. Di lain tempat, B-15 yang meragukan TVA menemui Sylvie dan membawanya ke Roxcart dan bertanya apa yang dilakukan Sylvie kepada dirinya. Sylvie pun menjawab bahwa ia memperlihatkan kehidupan B-15 sebelum ia bergabung ke TVA. B-15 pun tidak percaya akan hal tersebut. Setelah itu, Sylvie menjelaskan bahwa ia tidak bisa menciptakan sebuah ingatan. Sylvie hanya bisa memakai ingatan yang sudah ada. B-15 pun semakin meragukan TVA dan meminta Sylvie untuk menunjukkan ingatannya kembali. Di lain tempat, Mobius pergi ke ruangan Renslayer. Di sana mereka merayakan keberhasilannya menyelesaikan kasus Loki. Tapi Mobius yang terdistract dengan perkataan Loki menukar timepad miliknya dengan milik Renslayer. Ia pun pergi menuju perpustakaan dan melihat wawancara C20 di timepad milik Renslayer. Dan di sana ia melihat wawancara C20 dan yang C20 katakan sama seperti yang dikatakan Loki sebelumnya.
Hal tersebut pun membuat Mobius tampak ragu akan TVA. Setelah itu, ia menemui Loki di time cell dan bertanya apakah Sylvie menanamkan ingatan ke dalam C20. Loki pun menjawab bahwa Sylvie tidak dapat melakukan hal tersebut, dan Mobius semakin ragu kepada TVA dan memilih berada di pihak Loki. Mereka pun pergi dari time cell, namun saat keluar dari portal pintu, mereka dicegat oleh Renslayer dan para Minutemen. Setelah Renslayer sadar bahwa tempad miliknya ditukar oleh Mobius. Karena hal tersebut, Renslayer pun memerintahkan untuk menghancurkan Mobius dan membawa Loki menuju ke Timekeepers. Renslayer juga pergi menuju ruangan Sylvie dan bertanya siapa saja yang pernah bersama dengan Sylvie. Minutemen yang menjaga menjawab bahwa B-15 pernah bersama dengan Sylvie di dalam ruangan tersebut. Renslayer pun mengeluarkan peringatan kepada B-15 dan berkata bahwa B-15 telah dipengaruhi oleh Sylvie. Setelah itu, Sylvie pun dibawa menuju ke ruangan Timekeepers. Mereka bertiga, Sylvie, Loki, dan Renslayer pergi menuju ruangan Timekeepers menggunakan Golden Leaf. Di sana, mereka dihadapkan dengan para Timekeepers, dan Timekeepers memerintahkan untuk menghancurkan mereka berdua. Tapi, tiba-tiba B-15 keluar dari Golden Leaf dan membuka borgol leher yang ada di leher Sylvie dan Loki. Mereka bertiga pun bertarung dengan para Minutemen dan Renslayer. Setelah pertarungan selesai, Loki pun melemparkan pedang yang dibawa B-15 ke arah Timekeepers. Dan hal mengejutkan terjadi, ternyata Timekeepers yang selama ini berada di TVA hanyalah sebuah robot android tanpa pikiran. Mereka pun bertanya-tanya, siapa yang menciptakan TVA? Loki pun teringat ucapan Mobius, jika Loki menyatakan cintanya kepada Sylvie, hal tersebut bisa merusak realitas. Namun sebelum Loki menyatakannya, ia tiba-tiba dihancurkan oleh Renslayer. Dan hal mengejutkan hadir kembali di mid-credit scene. Ternyata, orang yang dihancurkan sebenarnya tidaklah mati. Mereka hanya berpindah ke dimensi atau ke timeline lain yang berisikan orang-orang yang sama namun berasal dari timeline yang berbeda. Seperti di sini terdapat Bossful Loki, Klasik Loki yang sudah tua, Kid Loki, dan Crocodile Loki. Di sini juga terlihat kota yang telah hancur dan terdapat Stark Tower di sebelah kanan, dan episode keempat ini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tunggu keseruan lainnya di episode selanjutnya.